Tapi ada satu lagi nih, Bung, yang saya kaget benar-benar. Apa nih? Dan saya ngecek terus-menerus dan ternyata ini fakta. Yaitu pelatih Jepang. Hajime Moriyasu ini saya agak bingung. Sebelumnya dia mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang ke Piala Dunia. Oke, saya ngecek benar. Adalah hoax ya. Nah, ke media, katanya ke media mereka, Jepang, media Jepang. Terus beberapa hari yang lalu saya lebih kaget lagi. Dia mengatakan bahwa tidak akan mudah bermain di Indonesia di hadapan 40.000 sampai 60.000 supporter. Saya lebih kaget lagi. Ini kan para pemain Jepang ini kan sudah kualitas internasional. Ya, mayoritas bermain di Eropa. Mayoritas adalah key player di klub mereka masing-masing di Eropa. Dan saya pikir mau main di hadapan 40.000, 60.000, apakah ini akan menjadi persoalan? Kemudian yang dia mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang, ini apakah dia mengatakan ini for real, ya, karena memang dia mengatakan ini, atau ini sesuatu yang dia coba bangun dari awal untuk membuat para pemain kita atau mungkin juga Sintayong terlena. Nah, mungkin di Jepang takut, tapi saya pikir apa faktor yang bisa membuat mereka khawatir apalagi takut melawan Indonesia gitu? Media Jepang menyebutkan kalau tim Indonesia itu bukanlah tim yang mudah untuk dilawan. Dikarenakan main di kandangnya Indonesia. Karena kita tahu betul kalau fans Indonesia itu sangat luar biasa kalau mendengar tim Nas Indonesia itu bertanding. Ya kan? Kita pada tahu, kita juga merasakan euforianya bagaimana. Kalah pun Indonesia itu tetap didukung oleh para fans fanatik Indonesia. Seberapa mahal pun tiketnya pasti akan habis terjual untuk memenuhi stadion tersebut. Ya kan? Kita seperti apa dari media Jepang, mereka itu bukan takut pemainnya, mereka itu hanya takut akan fans-fans yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita doa-doakan Indonesia bisa lolos nanti di Piala Dunia. Walaupun ini kita rasa kalau melawan Jepang itu sangat berat. Sangat berat. Soalnya Jepang ini langganan dari Piala Dunia itu tersendiri. Jadi sangat berat. Seri pun kita bersyukur. Ya, seri pun kita bersyukur, jangankan menang ya kan, tapi akan merasa sangat sulit untuk kita bisa menang. Kita simak video selanjutnya. Seperti yang udah kita ketahui kemarin guys ya, ada rapat DPR yang sedang membahas tentang proses naturalisasi pemain keturunan lagi, kita guys. Yaitu Kevin Dix Bakarbesi untuk timnas putra, timnas putrinya ada Noah dan Estella. Semuanya berjalan lancar-lancar aja guys ya. Cuman biasa lah ya, ada pro dan kontra. Nah, salah satunya ini guys, dia adalah Ibu Anita Yakoba. Dia adalah ibu ini? Anggota DPR dari fraksi Demokrat guys. Jadi di rapat DPR itu dia bilang ini adalah yang terakhir kalinya. Karena kita harus mengandalkan pemain atau atlet lokal guys. Gue yakin ibu ini gak pernah nonton League Ong ya. Gak pernah lihat PON kemarin yang baku hantam guys. Gak pernah nonton Liga Solin Soccer gue rasa ini bu ini. Bu nonton dulu bu sebelum ngomong. Nonton dulu. Gak usah nyenggol-nyenggol timnas bu. Ya kalau gak tahu gak usah nyenggol-nyenggol timnas. Jangan yang terakhir. Dilihat nih hasilnya nih ya. Ini dari netizen guys ya, lihat. Mau ditegur mandiri sama partai sekarang, atau ditegur netizen? Pilih mana? Dibalas guys sama adminnya Demokrat ya. Terima kasih infonya sahabat. Kami akan tindak lanjut. Nah lo, ini juga gua baca ini. Tolong Anita dikasih ketegasan. Ya Demokrat yang kasih paham atau pendukung timnas yang kasih paham. Dibalas lagi guys. Terima kasih masukannya sahabat. Kami akan tindak lanjuti. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia. Lo dengar tuh. Ayolah Bu Anita. Ibu Anita. Mau kartu kuning atau kartu merah nih sekalian. Bukan cuma Bu Anita aja guys. Ini juga ada nih anggota DPR yang bilang adakah proses transfer dari timnas ke klub. Aduh. Yang gini masuk Komisi 10 mau gimana? Nah, untung aja kita punya seorang Ibu Hetifah guys ya. Ketua Komisi 10 DPR nih yang bikin semua proses naturalisasi untuk sampai saat ini berjalan sangat lancar. Love you full Bu pokoknya Bu. Nah, Komisi 10 juga diisi sama mereka-mereka ini guys ya, artis-artis Indonesia nih. Ada Denny Cagur, ada Farel,
Mereka itu aman, ada Onci, Mikel juga kan. Mereka aman guys, mereka mendukung semua karena mereka gue yakin cinta sepak bola juga nih. Rapat ini juga dihadirin sama Menpora kita guys ya. Udah pokoknya intinya kalau misalkan kalian nggak tahu ya tentang proses naturalisasi ini, udah diem aja, mendingan diam. Ya, Nanti ada dirujak nih sama netizen ya. Udah yang udah juga sama begitu. Ya kan? Dinaturalisasi itu, yang dinaturalisasi itu adalah orang-orang keturunan Indonesia, orang-orang yang berdarah Indonesia, bukan orang-orang yang tidak berdarah Indonesia. Mereka itu masih punya darah Indonesianya. Nah, nanti kita lihat saja kemarin-kemarin bertanding bagaimana semangat nasionalismenya membela timnas Indonesia ini sangat luar biasa, sampai berjatuhan gimana. Itu kalau kita lihat pas di Bahrain saja, pas kita lihat di Bahrain itu kan, mereka itu sangat marah terhadap keputusan wasit yang ada di Bahrain itu. Bagaimana mereka kecewa atas keputusan wasit pada saat itu di Bahrain. Mereka loh, sedangkan orang lokal Indonesia saja mereka hanya diam. Sedangkan orang yang naturalisasi ini, yang hanya berdarah Indonesia, yang ikut mendukung timnas Indonesia untuk berlaga ini, mereka marah atas keputusan wasit itu. Ini buat ibu siapa namanya itu, nggak perlu diingat. Ini dari Demokrat. Ibu itu ya, di anggota DPR. Kalau ibu sudah nggak paham tentang naturalisasi, lebih baik ibu diam. Katanya ini terakhir, mudah-mudahan ini yang terakhir kali. Janganlah Bu, Indonesia ini masih membutuhkan yang namanya penyerang. Penyerang pertahanan Indonesia udah cukup bagus lah ya. Sedangkan untuk penyerangnya belum. Masih kita lihat cara bertandingnya juga tidak ada second goal yang bisa diciptakan. Nah, dan juga memang sih banyak atlet atlet yang ada di Indonesia ini, atlet sepak bola dan lain sebagainya. Tapi ini sudah kelas internasional Bu, kelas dunia, karena kita akan menuju Piala Dunia. Perlu persiapan-persiapan yang sudah pernah bermain di Eropa, agar mereka yang sudah pengalaman itu kita gunakan untuk Indonesia kayak begitu Bu. Ya. Ibunya kita kasih paham dulu, bukannya rasis ya kan. Kita masih sayang-sayangnya sama timnas Indonesia. Kita ini biarpun darahnya bukan orang Indonesia, yang penting dia itu benar-benar dengan lapang hati yang ikhlas, benar-benar ingin mendukung timnas Indonesia masuk Piala Dunia, kita pasti dukung selaku rakyat Indonesia. Kalian setuju nggak kalau Indonesia anak emas FIFA? Jadi selain Lionel Messi, Indonesia ternyata anak FIFA juga. Salah satunya kita bisa lihat betapa bangganya Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino, memposting kehebatan supporter Indonesia yang begitu royal terhadap timnasnya. Dalam postingannya itu, si Infantino menyebut football is passion. Artinya sepak bola adalah gairah, semangat, tekad yang kuat. Begitulah kira-kira. Selain Infantino, akun resmi FIFA juga memposting supporter Indonesia dan pemain Indonesia. Ya, selain dari itu semua juga tak hanya sosial media, kita bisa lihat mulai dari Piala Dunia diadakan di Indonesia yang bikin negara tetangga iri, terutama Vietnam. Bahkan sampai-sampai FIFA resmi punya kantor di Indonesia, bukan kantor sementara tetapi kantor permanen. Memang the real Indonesia anak emas FIFA setelah Messi. Gimana menurut kalian weh? Komen di bawah. Selain Messi anak emasnya FIFA, Indonesia ternyata sudah menjadi anak emasnya FIFA. Kenapa? Dikarenakan Indonesia sudah membangun kantornya FIFA di Indonesia ini standar internasional. Ya kan? Dibangun oleh Bapak Joko Widodo kemarin. Nah, masih ingat yang botak ini guys? Ini 90 plus 6 sama dengan 99 waktu pertandingan Indonesia melawan Bahrain.
Ini kemarahan supporter rakyat Indonesia ini. Masih sakit hati kita melihat wasit yang satu ini. Setelah Kevin Dix, PSSI proses naturalisasi striker. Dengan proses naturalisasi Kevin Dix ini, PSSI pun tak tinggal diam. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI bakal tetap melakukan proses naturalisasi. Sekjen berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi selanjutnya, yakni pemain berposisi striker, ya kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus Nusi kepada awak media di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 4 November lalu. Terkait nama pemain berposisi striker yang masuk dalam proses naturalisasi ini, Yunus mengaku belum bisa mengumumkannya. Menurut kalian siapa guys? Tulis komentarnya di bawah. Jadi guys ya, terjawab sudah tadi apa yang kita pikirkan di video awal itu atas kemarahan ibu-ibu DPR itu tentang naturalisasi itu. Bahwa naturalisasi ini tetap akan dijalankan karena selain Kevin Dix yang sudah dinaturalisasi, sudah banyak antrian-antrian naturalisasi lainnya yang berdarah Indonesia untuk dinaturalisasikan untuk bermain di timnas senior, ataupun di timnas putri ataupun di timnas junior. Karena tahun depan ini akan menjadi perhelatan sepak bola ya, baik itu Piala Dunia, AFF dan liga-liga ya perempuan lainnya. Ini sangat luar biasa, guys. Untuk di tahun depan ini laga-laga pertandingan sepak bola ini banyak sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan penuhi komentar di bawah ya tentang timnas kita yang akan berlaga nanti melawan Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.